podcast Galang Insan Mandiri. Di sini saya Urmila Yudia sebagai host dan kami kedatangan bintang tamu. Hai guys, saya Bayu Bagaskara. Perkenalkan saya Siti Sarah. Gimana Kak, Bang? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak dan Abang di sini ambil jurusan apa ya? Kalau saya di sini ambil jurusan farmasi. Kalau Kakak di sini ambil jurusan analis kesehatan. Oke. Kenapa Kakak berminat mengikuti pramuka? Saya berminat mengikuti pramuka karena satu alasan, yaitu karena suka camping. Kalau Kakak berminatnya karena dengar dari cerita kakak tuh kan dulu ikut pramuka. Kalau setiap pulang kegiatan tuh kan cerita pengalaman gimana gitu. Mulai dari situ Kakak suka sama pramuka. Apa sih yang Kakak dan Abang rasain setelah mengikuti pramuka? Perasaan saya, untuk pribadi saya lebih dewasa lagi. Saya merasakan kalau saya itu sudah bisa mandiri. Kalau yang Kakak rasakan setelah mengikuti pramuka, Kakak merasakan yang namanya kekompakan, jiwa korsa di situ kan. Kakak juga dapat pelajaran kalau menolong orang itu kan. Kan dengar-dengar nih Kakak dan Abang adalah ketua ambalan pada tahun 2020-2021. Gimana sih kok Kakak bisa berminat untuk mencalonkan diri sebagai ketua ambalan? Kalau dari Abang sendiri, dikarenakan siswa laki-laki di sekolah ini kan jumlahnya bisa dibilang sedikit, dan yang berminat pun untuk masuk ke pramuka sedikit. Jadi saya Abang tanamkan dalam hati Abang harus bisa jadi laki-laki satu-satunya di sini yang suka pramuka gitu kan. Jadi Abang cobalah buat mencalonkan diri menjadi calon ambalan. Rupanya kalau Kakak kemarin tuh memang awal mula dari niatan gitu kan menyalonkan, terus tuh ketemulah sama ketua ambalan sebelumnya Kak Arya dan Bang Benes tuh. Di situ juga orang tuh langsung menawarkan ke Kakak menyalonkan Kak, langsung Kak jawab bersedia Kak. Di situ Kakak langsung nyalonkan jadi ketua ambalan. Selain Kakak dan Abang, apakah ada yang lain yang mencalonkan juga sebagai ketua ambalan? kalau untuk putranya sendiri ya ada Abang calon tunggal. Ada saingan Bang ya? Iya. Kalau Kakak ada saingannya kemarin tuh Kak Jafir Ajahara pas 12 MKKB. Ada nggak sih kalau selek gitu kan Kakak ada saingannya tuh ya? Ada nggak sih rasa selek gitu kalau Kakak dipilih dia enggak gitu kan? Kalau itu sih selama Kakak jalanin ini kayaknya nggak ada sih, belum ada denger berita. Berarti dia terima-terima aja lah ya? Terima aja. Baru gimana rasanya sih dikasih amanah yang begitu besar sebagai ketua ambalan? Untuk amanah berat sih, namanya juga amanah kan, harus dijalani. Tapi pertama saya ragu untuk menjalankan amanah ini. Setelah saya niatkan lagi, Abang niatkan lagi, dan melihat kawan-kawan yakinkan Abang itu buat bisa menjalankan amanah ini. Kakak Sarah? Kalau Kakak sendiri sih kalau untuk menjalani amanah berat gitu kan. Cuman karena berkat dukungan dari anggota juga kan yang lain, beda akhirnya bisa juga menjalani amanah. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih keluh kesah dari Kakak berdua ini pada saat menjalani amanah sebagai ketua ambalan? Kalau keluh kesah Abang sih pas waktu PKL, kan kami berdua dia akan menjadi ketua ambalan pada saat kelas 11. Di situ pula semester 2 kami ada PKL. Jadi di situ waktunya terhalang. Terkadang kalau PKL masuk shift sore nggak bisa ikut gabung latihan. Kalau Kakak sendiri sih sama sih Kak Bayu, karena terhalang PKL gitu kan. Karena PKL jadi jarang ikut gabung latihan ke sekolah. Kurang bisa mengontrol Gimana keadaan lapangan. Jadi kakak Abang PKL yang stay di sekolah itu kakak kelas 10-nya? Iya. Susah atau enggak gitu ngatur anggota-anggota kan paling dia tuh anggota kan nggak sefrekuensi tuh ya. Iya. Susah nggak sih Bang? Paling
kadang susah juga sih, agak gimana, agak emosi juga gitu, tapi kan namanya kita ketua kan nggak mungkin marah-marah di depan umum, jadi ya coba dibilangin baik-baik aja gitu. Kalau misalnya ada konflik gitu kan antar anggota, kami bicarakannya secara pribadi gitu kan, saat kumpul semua membicarakan apa masalahnya gitu. Kalau yang namanya konflik pasti ada gitu kan, nggak semuanya sama. Berikan tips dong Kak, Bang, biar adik-anaknya bisa rajin pramuka. Kan kadang kan beberapa anak kes ini susah banget ya kalau diajak ikut latihan pramuka. Kalau tips dari abang sendiri sih, latihan pramuka tuh nggak usah dijadikan beban. Abang aja dulu kelas 10 di sini ikut latihan pramuka itu karena niatnya mau jumpa kawan aja, jumpa kawan, main-main sama kawan. Karena ya enak aja gitu sama kawan. Makanya dari situ lama-lama terbiasa. Kalau tips dari kakak, intinya tuh niat. Sama juga kayak Kak Bayu, jangan ngerasa beban gitu, anggap enjoy aja gitu latihan. Pastinya kalau kita niat pasti semua itu mudah ya. Iya. Oke, kakak-kakak kan suka camping nih. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman horor yang di camping? Itu kan camping di alam terbuka. Ada sih pengalamannya. Nah tuh kan kami camping itu di luar sekolah sih memang kejadiannya. Terus tuh posisi itu jam 12 malam ya kan Kak, kalau nggak salah jam 12 malam. Kami mau naik, mau nyari minum tuh. Posisi Kak Bayu memang lagi sakit. Kak Bayu kami tinggal di ruangan itu sendirian gitu. Kak Bayu entah kenapa juga dia nggak mau ikut gitu sama kami. Pergilah kami jalan tuh rame-rame semua bulan Kak Bayu, dengan posisi Kak Bayu sendirian di ruangan itu. Di jalan tuh memang udah aneh, udah beda gitu kan. Ketemu anjing, ketemu bapak-bapak yang kami pergi tuh ada. Terus kami jalan pulang, bapak itu udah nggak ada di warung itu gitu kan. Terus tuh udah mau sampai warung, entah kenapa semua tuh ngajak pulang. Kan gitu Kak. Itulah kakak nggak tahu kan, semua ngajak pulang kayak pemikirannya beda-beda semua gitu kan. Nah, pulang ayo lah kita pulang gitu kan. Pulang terus semua jalan. Sampainya di tempat camping, Kak Bayu ketemu kakak kaget gitu. Lah, Sarah tadi kan di sini gitu. Kita ngobrol berdua, kita bahas Edo. Karena kan kemarin tuh rencana Edo mau dicalonkan gitu. Kita bahas Edo, kita bahas pramuka, kita bahas amalan. Loh baik, udah nggak waras. Kakak bilang gitu kan karena kakak shock. Loh baik, udah nggak waras. Apa sih Sar? Baik, aku dari tadi pergi. Enggak loh, kita minum berdua di sini. Aku pun tadi PC gitu-gitu dia ngomong kan. Udah ngelantur lah di posisi itu. Kayak yang aneh kenapa gitu kan. Baru Kak Bayu muntah-muntah tuh di kamar mandi. Habis itu dia masuk tenda, dia lapar katanya. Kami kasih makan kan. Kami kasih makan, dia natapin kakak. Ada juga kemarin itu Kak Diba kan. Natapin kakak sama Kak Diba, tatapannya kosong kayak marah gitu kan. Kakak tanya lah, kenapa Bay gitu kan. Diam dia, baru gak lama nangis Kak Bayunya. Bay, kalau galau cerita gitu kan. Punya masalah percintaan cerita gitu kan. Dia bilang, abis itu ketawa-ketawa ketawa kan. Rupanya itu di posisi itu bukan Kak Bayu, cuman kami ada yang sadar kalau itu bukan Kak Bayu. Nggak lama kemudian ya keseluruhan gitu teriak-teriak, sampai semua sisi tenda tuh panik gitu nengok Kak Bayu. Jadi pengalaman kami berdua nih. Udah gitu setelah sadar tuh kan, udah sadar lapar katanya kan. Kami suapin makan, langsung dia bilang, aku kenapa weh? Dengan santainya padahal malas gitu. Kenapa weh? Kenapa? Kok rame-rame nih gitu. Kak Bayu lah itu. Habis itu pas pagi-pagi tuh sakit semua badan. Iya, sakit semua badannya. Jadi sih cerita pengalaman kakak sama Kak Bu. Jadi pelajaran juga sih untuk kalian kalau misalnya camping tanpa pengawasan orang dewasa, hati-hati. Apa sih Kak manfaat yang bisa Kakak dapatin di pramuka ini? Manfaatnya banyak sih, yang kayak kita bilang di awal tadi, menjadikan diri kita mandiri, membantu orang lain, apa itu kerjasama, dan ya kita bisa have fun juga,
dengan kegiatan-kegiatan pramuka ini. Menurut saya. Kalau menurut kakak, di situ kita banyak belajar gitu kan. Apa itu kerjasama, jiwa korsannya situ keluar gitu kan. Di situ juga saat kita pramuka itu ketahuan loh sifat asli teman kita gimana gitu kan. Ada yang di luaran kegiatan pramuka tuh baik, taunya aslinya lebih dari itu gitu kan. Munafik pula lagi ya. Itu sih yang kakak dapetin dari kegiatan itu. Oke Kak, Bang, terima kasih. Sekian dulu podcast kita ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Oh ya, jangan lupa like, share, and comment video ini dan subscribe ya guys. Bye.